Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat datang di Bahas Film. Nah, di video ini kami akan mereview sebuah film yang mungkin sudah banyak berseliweran di FYP TikTok yang berjudul A+. Dengan saya sendiri, Mei Santri, dan rekan saya Hairina Hikmah. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa apa, Rina? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung saja kita saksikan videonya bersama-sama. Lo bisa jamin? Bisa. Coba jawab gue. Apa tujuan Bina Indonesia? Peringkat pertama di tingkat nasional. Bener. Ada 3 optional subjects and 3 compulsory subjects for jurusan IPA. To be the first, kita harus peringkat pertama di semua subjek. Di fisika ada Re. Di kimia ada Lo. Di biologi ada Ale. TO bahasa Indonesia Kai, yang terakhir cuma satu soal. Dan gue sendiri gak pernah turun dari nilai tertinggi TO bahasa Inggris. It means, if they lose even one of us, mereka bakal gagal masuk peringkat pertama nasional. Jadi, selama mereka butuh ini, mereka gak akan ganggu kita. Mem Nadia emang puncak eksekutif. Tapi kalau ada orang yang bertanggung jawab atas sistem ini, orang itu Direktur Bina Indonesia. Dialah yang pegang keputusan mutlak apakah sistem peringkat ini akan dilanjut atau dihapus. Jadi intinya, kalau kita mau ngapus sistem peringkat ini, kita harus ngubah pikiran direktur. Terus, gimana caranya kita bisa ngubah pikiran orang yang bahkan kita nggak tahu? Kalau nggak ada selisih antar nilai, nggak ada yang namanya peringkat. Semua orang otomatis jadi ranking 1 dan biaya SPP gratis. Sistem peringkat Bina Indonesia otomatis hancur. Wait, maksud lo mau samain semua orang dengan IQ yang berbeda dengan hasil yang sama? Ya, kita nggak butuh IQ yang sama. Kita cuma butuh kunci jawaban. Lo mau kita semua nyontek kunci jawaban? Lo pikirnya udah jenius? Udah tahu. Lu udah tahu caranya gimana? Belum sih, tapi kan pasti ada. Ada berapa sesi ujian? Dan tiap ujiannya itu ada 25 murid di dalamnya yang dijaga dengan sangat ketat. Gak ada celah, Kai. Setiap kita mau masuk ke dalam ruang ujian, kita diperiksa. Dipastiin untuk gak bawa apa-apa. Meja semuanya bersih. Pure cuman ada komputer dan pen buat isi absensi. Wait. Tadi bilang apa, Le? Apa? Pulpen buat isi absensi. Absensi. Kalian ingat apa yang pengawas bilang setiap kali kita memulai TO? Kertas absensi ini akan Bapak berikan ke nomor urut 1, lalu ditandatangani dan diteruskan sampai ke belakang. Kertas absen ini bergerak melewati setiap meja yang ada di laboratorium komputer. Kita bisa pakai ini. Kita cuma tinggal cari cara buat masukin kunci jawaban itu ke sini. That's right. Itu gampang kan? Nomor induk. Nomor induk siswa itu diurut sesuai dengan urutan waktu daftar ulang kita kelas 10. Sedangkan absensi ini berdasarkan alfabetikal nama. Semuanya acak dan kebanyakan orang pasti tidak akan naruh perhatian kalau kita berhasil mengganti digit terakhir angkanya dengan kode tertentu. Misal, 0 buat A dan 1 itu buat B dan seterusnya. Gue yakin nggak akan ada yang percaya kalau absensi ini akan menjadi kunci jawabannya. Kunci jawaban ada di komputer utama di ruangan labkom. Sementara, kertas absensi setiap pagi dicetak di ruangan TU. Data absensi juga berasal dari komputer yang sama. Jadi, kuncinya adalah kita harus ke labkom. Gimana cara kita buat dapetin kunci jawaban itu dan masukin ke absensi sebelum absensi dicetak dan TU dimulai? Ada satu cara. Kita bahkan punya orang yang berpengalaman di sini. Maksud lo sendiri, Le? Oke,
pengakuan gue yang nyamar jadi Ale buat sabotase soal TO. Ngaco. Jadi lo orangnya? Udah. Sorry Kai. Ken. Syokera. Nah, setelah menyaksikan cuplikan video yang berjudul A+ tadi, sebenarnya A+ ini ialah serial drama remaja yang dirilis di Prime Video tepatnya pada Mei 2023 lalu. Serial ini mengangkat tema yang unik tentang sistem pendidikan dengan latar belakang SMA Bina Indonesia yang memiliki sistem peringkat paralel. Peringkat paralel ini menentukan biaya sekolah setiap siswanya. Di sekolah ini hanya siswa yang berprestasi tinggi yang digratiskan biaya sekolahnya atau bisa dibilang beasiswa. Sedangkan yang bernilai rendah itu ditekan dengan akademik dan juga finansial. Konflik utama dari film ini ketika ada 5 siswa jenius yaitu Kai, Ray, Ale, Kinan, dan Aurora bersatu untuk melawan sistem pendidikan yang sangat manipulatif dan mereka ingin mengungkap kejahatan dan rahasia gelap di balik sistem paralel ini. Nah, cerita ini memadukan ketegangan dengan berbagai nilai-nilai persahabatan dan juga keberanian, menghadirkan elemen khas remaja yang mudah diterima bagi remaja. Serial ini sering dibandingkan dengan Bad Genius atau The Gifted dari Thailand karena mungkin tema mereka yang sama ya. Tetapi serial A+ ini tetap bernuansa lokal dari Indonesia. Nah, itu menurut pendapat saya sendiri. Kalau pendapat Rina gimana? Ya, kalau pendapat saya sebenarnya mungkin sistem paralel ini, sekolah ini ingin agar semua siswanya itu semuanya itu berlomba-lomba untuk meraih prestasi kan, untuk juara 1 biar biaya sekolahnya tidak terlalu mahal ya kan teman-teman. Tapi itu sesungguhnya peraturan yang tidak terlalu efektif sih, memang menurut saya juga tidak terlalu efektif gitu. Dan di sini dalam sistem ini para siswa atau siswa yang berprestasi ini yang mereka sangat ingin mengubah sistem ini. Mereka melakukan berbagai cara bagaimana agar sistem ini bisa berubah, gitu, teman-teman. Di dalam cuplikan ini mereka merasa bahwa peraturan ini harus diubah dengan cara semua nilai siswa itu harus sama agar semua mendapat juara gitu. Agar semua mendapat juara 1 sehingga sistem ini pasti akan hancur dan tidak akan digunakan lagi di sekolah mereka. Itu saja sih menurut saya. Dari pendapat Rina kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya film ini bagus karena dengan adanya tekanan finansial para siswa akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tapi negatifnya banyak siswa yang merasa tertekan. Bahkan di film ini ada salah satu siswinya yang sampai bunuh diri hanya karena sistem paralel ini. Karya dari Fajar Bustami ini sangat bagus. Sebenarnya Fajar Bustami banyak menuai pujian dari netizen melewati karyanya. Beliau juga dikenal lewat trilogi Dilan. Meski film A+ ini hanya terdiri dari 6 episode dengan durasi sekitar 40 menit atau 60 menit per episodenya. A+ ini berhasil menampilkan konflik yang intens dan relevan. Meskipun pengembangan karakter dirasa mungkin kurang mendalam ya. Tapi serial ini mendapatkan respon positif untuk ceritanya yang segar dan akting para pemain muda yang cukup menarik. Nah, mungkin kita melihat film A+ ini banyak sekali konflik ya, mulai dari ada yang bunuh diri, para guru yang ambisius agar sekolah Bina Indonesia ini tetap menjadi nomor 1 di nasional dalam setiap ujian nasionalnya. Akan tetapi
dengan ambisiusnya mereka malah berdampak kepada siswanya. Itu tadi review kami tentang film A+ ini. Nah, dari film ini itu menggambarkan berbagai pelajaran moral dan nilai kehidupan yang bisa diambil tergantung pada perspektif apa yang difokuskan. Pelajaran yang dapat diambil itu ada 3. Yang pertama ialah pentingnya etika dan integritas. Film ini sering menyoroti konflik antara ambisius para guru dan kejujuran para siswanya. Karakter-karakter di film ini yang mencoba memanipulasi sistem untuk mendapatkan nilai tinggi menunjukkan bahwa bagaimana keputusan yang tidak etis dapat membawa pengaruh buruk bagi siswa yang lain. Pelajaran yang dapat diambil yang kedua ialah kerja keras adalah kunci dari kesuksesan. Film ini mengajarkan bahwa hasil yang diraih dengan kerja keras lebih bernilai daripada jalan pintas seperti nyontek atau mungkin mencuri kunci jawaban. Dengan ketekunan dan usaha yang konsisten akan membangun fondasi untuk masa depan yang cerah. Nah, pelajaran yang terakhir ialah konsekuensi dari pilihan. Setiap keputusan memiliki dampak. Dalam film ini, keputusan untuk berbuat curang membawa konsekuensi emosi. Di sini sebenarnya niat mereka baik agar tidak ada lagi sistem peringkat paralel yang menekan mahasiswa, yang menekan siswa. Namun dampak buruknya ialah mereka telah mungkin dapat berpengaruh bagi remaja yang menonton. Remaja akan mengambil dampak negatif dari film ini, yaitu mungkin mereka bisa nyontek untuk dapat nilai yang lebih tinggi. Nah, itu tadi pendapat kami tentang film A+. Sebenarnya kami membuat review film ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktik keterampilan menyimak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pendapat kami dari film ini. Sebelum kami mengakhiri videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dulu video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.